Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel elektronik, teknik, audio dan lainnya. Oke, hari ini kita akan coba membahas perihal box yang mengenai memiliki sebuah lontaran dengan frekuensi bisa lontaran terjauh namanya. Ini di hadapan saya ada jenis CBS ya. Mungkin teman-teman punya jenis tipe lain seperti planar dan macam-macam ya, NMAX dan macam-macam teman-teman. Oke teman-teman, jenis ini saya gunakan sebuah kayu ya. Teman-teman bisa menggunakan kayu meranti atau kayu sengon, bagus teman-teman ya, dengan ketebalan maksimal 3 ya. Bisa digunakan dengan triplek ya, dengan ketebalan maksimal 2,8 maksimal 3 ya. Nah, itu sudah cukup dengan ketebalan ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini untuk namanya sharp ya. Jadi nanti saya pasangkan dengan menggunakan ini ya, 2 buah 18 inci ya. Oke teman-teman, saya akan bahas sedikit mengenai subwoofer ya. Oke, saya akan patok pada salah satu ya. Ini mungkin apa sih namanya subwoofer teman-teman. Oke, nah biasanya teman-teman ya, subwoofer ini adalah jenis frekuensi yang hadir pada sebuah audio dengan menghasilkan frekuensi terendah ya. Nah, jika teman-teman sudah memiliki sebuah box atau lainnya, biasa disebut sub ya, subwoofer ya. Di situ kan ada namanya sub, low, high dan mid ya. Jadi coba ini adalah jenis CBS ya. Nah, saya akan coba sedikit singgung perihal masalah frekuensi dari adanya sub ya. Berapa sih subwoofer ya namanya? Subwoofer ini biasanya pada sebuah audio, subwoofer ini bekerja antara 20 Hz sampai 60 Hz ya. Itu sudah dikatakan subwoofer namanya. Nah, dia bekerja di pada frekuensi 20 Hz sampai 60 Hz. Jadi dia sangat rendah ya. Dia dikatakan gelar rendah teman-teman ya. Dan polarisasi perihal suara ini itu perangkat sebuah sound system yang akan memecah frekuensi tersebut, seperti crossover, mixer atau lainnya ya, atau DLMS bisa teman-teman. Nah, ini jenis box yang digunakan untuk subwoofer ya. Jadi di luaran sana mungkin banyak dengan namanya jenis box tentang ada yang digunakan, maksudnya ya, digunakan untuk perangkat audio seperti subwoofer ya. Namanya teman-teman ya, jika sound kita sudah menghasilkan frekuensi antara 20 Hz sampai 60 Hz, itu sudah dikatakan sebagai subwoofer ya teman-teman. Tadi sudah saya katakan, saya akan singgung sedikit masalah frekuensi yang ada pada audio ya, sebuah sound. Oke, tadi sudah saya bahas masalah sub ya. Dia bekerja 20 Hz sampai 60 Hz, bisa dikatakan sebagai subwoofer. Nah, di situ ada lainnya seperti low. Berapa sih jumlah frekuensi low pada sebuah sound system? Low biasanya itu bekerja namanya di antara 60 Hz sampai 250 Hz ya. Jadi dia itu seperti jeduk ya. Mungkin beda sedikit antara subwoofer dan low ya. Biasa teman-teman bisa mengawinkan dua buah ini ya, antara low dan sub, jadi menghasilkan sebuah
karakter yang definisi bagus. Nah, perihal box namanya, saya gunakan box ini proses lagi tahap dasar pengecatan, nanti belum selesai teman-teman ya. Saya akan pasangkan menggunakan pabulus ini ya, dengan kapasitas 18 inci. Sana juga. Nah, untuk ketebalan untuk GPS teman, tebal ya, ini sekitar 3 sentian ya. Jadi jika menggunakan triplex ini maksimal untuk bahan ya, bahan harus berkualitas supaya untuk menghasilkan suara karakter yang mendukung ya. Perihal daya kekuatan power kita ya, mengenai jenis begini teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah saya lanjut ya, saya akan bahas untuk hal tadi low ya. Saya ulang, dari low frekuensinya itu sekitar 60 sampai 200 Hz ya, itu teman-teman. Dan mungkin dari perihal lain ada namanya mid ya. Mid, berapa kan frekuensi mid ya? Nah, biasa teman-teman mengatakan mid itu bekerja di antara 6 kHz ya. Biasanya itu antara 500 Hz ya sampai 2 kHz ya, atau mid ya. Dan mungkin ada high ya, high, mid, low tuh kan ya. Intinya di sini saya akan coba bahas perihal subwoofer ya. Jadi memang ada perbedaan dikit ya mengenai sebuah frekuensi. Jadi dari frekuensi, jadi kalau teman-teman mau menghasilkan namanya sub ya, upayakan dapatkan frekuensi antara 20 sampai 60 ya. Low antara 60 sampai 250 Hz ya. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman. Untuk beberapa speaker mungkin di pasaran ini sudah banyak ya. Jadi tergantung teman-teman mau clarity untuk outdoor ya, utama untuk outdoor. Nah, jika membuat sebuah box ya, itu kan macam-macam box nih sekarang. Mungkin ada planar, ada CBS, ada NMAX dan lain-lainnya, mungkin ada kompresor dan lain-lain sebagainya. Karena sekarang perkembangan dari audio yang semakin merambah ya, jadi teman-teman mungkin bisa menggunakan jenis box yang istimewa ya, dengan pabrikan atau perakitan gitu teman-teman. Ini karena ini saya gunakan box dari kayu ya, jadi di sini saya kombinasikan antara kayu sengon mungkin dan meranti sebagian. Jadi di sini belum saya lakukan pengecatan, hanya sebagai dasar untuk depan aja. Saya bahas perihal keunggulan dari sebuah box. Jadi jenis CBS begini biasanya itu subnya itu nyebar ya, dan dengan pola lontaran bisa jauh, tergantung dari kekuatan speaker, kualitas speaker, dan utamanya power ya, power dan perangkat pendukungnya itu yang paling dominan ya. Nah, seperti kualitas speaker ya, speaker macam-macam sekarang, banyak speaker yang macam begini banyak tuh, dan lain-lainnya ya teman-teman, tergantung budget yang teman miliki. Dan beberapa konsep untuk skema box ini sebenarnya banyak macam teman-teman. Dengan era perkembangan yang semakin besar hal audio, di sini banyak dengan merenovasi berbagai box ya. Jadi tergantung dari kebutuhan teman dan budget utamanya. Jadi karena dengan harga variasi speaker ya. Oke teman-teman, itu adalah sedikit dari
box yang mampu melontarkan dengan subwoofer yang bisa jauh ya, dengan syarat teman-teman ya. Bisa jauh dengan syarat ini, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Satu, kualitas speaker. Kedua itu perangkat pendukung. Dan ketiga mungkin sudah pasti amplifier ya. Nah, dan keempat mungkin kembali ke sumber daya, utamanya pola setting ya teman-teman. Di situ sangat dominan ya teman-teman. Kita settingan kita sudah menguasai, subwoofer ini harus menghasilkan frekuensi sekian, low subnya sekian, high mid sekian. Nah, maka akan mendapatkan sebuah clarity yang mantap teman-teman ya. Jadi jenis-jenis CBS ini mungkin suaranya bervariasi lah teman-teman ya, tergantung pola settingnya teman-teman. Tapi yang sering saya gunakan jenis CBS ini memang untuk subwoofernya ini menyebar ya, lain mungkin dengan planar dan NMAX atau box lainnya. Oke teman-teman, segitu aja ya. Dan nanti coba kalau sudah selesai untuk finishing, saya akan coba cek sound kan ya, karena ini posisinya baru tahap pelapisan. Saya coba kasih dasar aja mengenai kelebihan atau kelemahan dari sebuah box. Jadi box sebuah speaker memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, tergantung dari teman-teman aja. Oke teman-teman, itu adalah review sedikit ya, kecil mungkin dari sebuah box. Banyak barangnya, macam-macam nih teman-teman, tergantung bahannya aja lah. Tapi dianjurkan teman-teman harus menggunakan dimensi kayu ya, kayu dengan ketebalan 2 jari nih, ini 2 jari nih, ya, sekitar 3 cm. Jadi tidak meragukan lagi untuk skala hajatan teman-teman. Oke, semoga tip dan pengetahuan saya tadi bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mau sharing, silahkan di kolom komentar, nanti kita bertukar pikiran. Mungkin setiap insan atau individu memiliki pengetahuan dan kelebihan serta dimensi yang tersendiri gitu teman-teman. Teman-teman ya, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio teknis.